Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was sholihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah khidir baliyah bimilkan alaihi salam hadrati sultanil awliya qutul a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sabahaddin al-Naqsyabandi al-Imam Ahmad al-Ghazali syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Habib Abdullah bin Alawi al-Habdadi sahibir ratib Sayyidi Syekh Muhammad Salman, Sayyidi Syekh Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati, Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami, Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri, Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq, Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani, Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Tolha Kalisat, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Ibnu Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ibrahim ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah Bahusangkan, Syekh Datul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Mulia, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damanuri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kale Angat, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Asmah Ari, Mbah Hamid Asurwan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Cadengen, Syekh Mansur bin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman Eyang Boros Mora, Raden Arya Wira Datar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ating Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jafiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Wahid bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Saidin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis wa bi niyyati syifa wa sihah salam wa afiyah wal barakah wa jalbi rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'i qarabatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi jahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 76. Iya. Yang pakai cetakan kitab berapa? 41. Udah ketemu semuanya? Kiai, udah ketemu Kiai? Kamu antar udah ketemu? Kenapa itu? Apaan? Dari apaan? Oh. Bang Heri sehat? Agak kelihatan perasaan. Bang Awing sendiri, Bang Awing sendiri, nggak ngajak bini enggak? Nah, emang nggak mau ngajak bini? Bang kemarin nggak beliin kambing. Bang Mata sendiri. Udah ketemu, ibu-ibu belakang udah ketemu. Mas Arif ada kitab ya, Mas Arif? Ada kitabnya? Oh, PDF. Pakai HP? Kecit amat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa amma qawluhum hatta yatamakkanu dzakir ila halatin yastaghriqu biha 'anil dzikri falaisa dzalika
tamakkuna hululin wala ittihadin bal hikmatun wa qudratun min azizin hakimin. Adapun perkataan para ulama, hatta yatamakkana dzakiru ila halatin yastaghriqu biha anil dzikri, sampai orang yang zikir itu merasa mantep ila halatin, kepada satu kondisi, yastaghriqu biha anil dzikri, dia tenggelam dalam keadaan itu dari zikir. Udah tuh, Ustaz. Usahakan ketika berzikir kita sampai tenggelam di dalam zikir kita. Tenggelam. Ya? Maksudnya udah nggak keingetan apa-apa, Kiai. Jadi udah kagak denger suara orang lain, udah nggak ngerasain yang lain. Oh ya, sampai badan kita udah nggak ngerasain apa-apa. Oh. Bukan pulas, bukan. Lain itu mah. Apa, Ustaz? Sampai nggak ngerasain apa-apa. Bahkan sampai orang yang zikir di samping kita pun suaranya nggak kedengeran. Saya sering dulu tuh kalau samping saya satiri nggak kedengeran suaranya. Samping nggak denger apa-apa. Kalau sekarang kita masih pas zikir masih ngerasain nyamuk nemplok, nyamuk lewat-lewatan di kuping, itu berarti zikir kita masih jauh sama kondisi ini. Masih ngerasain pinggang pegel, kaki kesemutan, berarti masih jauh dari ini. Nah, usahakan zikir itu sampai kita mencapai satu kondisi di mana kita tenggelam di dalam zikir. Enggak ingat apa-apa lagi udah. Jangankan sampai ingat cicilan segala macam. Ingat bini, anak juga udah enggak. Kalau kata Ustaz tadi, kon dimeremin makin jelas gitu. Zikir merem biar husuk, kagak kon makin jelas. Gitu. Falaisa dzalika tamakkuna hululin wala ittihadin. Tapi jangan sampai salah paham. Yang demikian ini bukanlah mantep karena kita sudah menyatu dan sudah manunggal. Apa Ustaz? Makanya paham kayak Syekh Siti Jenar sebenarnya mungkin aslinya tidak seperti itu. Karena dia saking enaknya zikir sampai tenggelam dalam zikirnya udah nggak inget apa-apa. Cuma murid-muridnya aja yang mengartikan bahwa gurunya sudah manunggal. Gitu. Apa ya? Sampai Syekh Abdul Qadir sendiri bilang kalau Imam Al-Hallaj hidup di zamanku, aku yang paling pertama membelanya dan membenarkan. Apa Ibu? Kan Al-Hallaj kan sama pahamnya kayak saya Siti Jenar. Cuma sebutannya doang beda. Kalau Al-Hallaj sebutannya Wahdatul Wujud atau Wahdatul Wujud.
Kalau Syekh Siti Jenar sebutannya manunggaling kula ing Gusti gitu kan. Makanya dibilangin falaisa dzalika tamakkuna hululin wala ittihadin. Meskipun kita sudah mencapai kondisi seperti itu, tapi ingat jangan sampai salah paham. Itu bukan karena kita sudah manunggal dan menyatu dengan Allah. Bukan. Itu Bang Aruf. Jangan sampai salah paham tuh. Kebanyakan orang sesat ya karena begitu. Udahnya zikirnya nggak ada gurunya, begitu ngalamin hal-hal seperti ini salah paham. Mas Wahyu kan zikir 40 hari, pas keluar-keluar ngaku nabi. Apa ibu? Ngaku wali gitu. Apa Ustaz? Ya itu. Makanya diingetin dia sama Tuan Musonib, diingetin falesa dzalika tamakkuna hululin wala ittihadin. Itu bukan karena kita sudah manunggal dan menyatu, bukan. Tapi memang bal hikmatun wa qudratun min azizin hakimin. Bahkan itu semua merupakan hikmah dan kudrat dari zat yang maha agung, dari zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Yang Allah bikin barang kita seperti itu. Kudratnya Allah di situ yang berperan. Sampai dibikin kita nggak ngerasain apa-apa, nggak inget waktu, pokoknya udah enak aja. Ya zikir yang udah masuk dalam hati makin lama makin enak. Itu zikirnya udah meresap ke hati. Kalau kita makin lama makin pegel berarti belum masuk ke hati. Apa kesini? Tinggal diukur masing-masing dah. Kita makin lama makin enak, atau makin pegel gitu. Atau makin capek. Kalau makin capek berarti belum masuk ke hati zikirnya. Wa bayanu dzalika an ayyakunal qalbu inda dzikri fil dzikri farighun minal kulli. Itu kalau di kitab ada alifnya enggak itu? Habis zal. Enggak. Itu dulunya zikri, benar di kitab. Farighun minal kulli fala yabqa fihi ghairullahi jalla dzikruhu. Wa bayanu dzalika, penjelasan yang demikian, ayyakunal qalbu, bahwa keadaan hati itu inda dzikri, ketika berzikir, fi dzikri, dalam zikir itu, farighun minal kulli, kosong dari segala sesuatu selain Allah. Jadi yang ada di hati kita hanya Allah. Itu namanya orang yang sudah tenggelam dalam zikirnya. Makanya tadi udah nggak keingetan apa-apa, udah nggak dengar apa-apa, karena di hatinya yang ada hanya Allah. Susah ya, belum ngerasain. Kayak apa rasanya ya? Apa Ustaz? Sekalinya nggak ngerasain apa-apa, puls. Apa Eri? Susah. Ceritanya susah, bagaimana? Pokoknya tahu-tahu udah pagi aja begitu. Lainnya udah subuh aja. Baru mendusin. Pasan tadi mulai zikir jam 12. Pasan baru bentaran udah subuh aja. Sering itu ya. Cuma tasbih udah di mana-mana.
Aduh. Yang udah ngalamin pun susah nyeritain, gimana ya ceritain ya. Ya pokoknya nggak ngerasain apa-apa. Fala yabqa fihi ghairullahi jalla dzikruhu. Maka tidak ada di dalam hati orang yang zikir itu satu apapun selain Allah jalla dzikruhu. Pokoknya yang ada di hatinya hanya Allah. Lihat tuh. Fayasirul qalbu baitallahi baital haqqi wa yamtali minhu. Maka jadinya hati itu betul-betul menjadi rumah Allah dan betul-betul diisi olehnya. Kalau sekarang kan hati kita masih jadi rumah siapa aja. Rumah bini, rumah anak, rumah harta, rumah duit, rumah warung. Apa aja ada udah. Kalau tulisin toko serba gitu. Toko serba ada, apa aja ada dalam hati. Aware. Jadi orang yang tenggelam di dalam zikirnya, yang ada di hatinya hanya Allah, dan hatinya betul-betul menjadi rumah Allah. Makanya urut kalau sebutannya qalbul mukmin baitullah. Hati orang mukmin itu merupakan rumahnya Allah. Orang mukmin. Yang betul-betul mukminnya. Kalau kayak kita mah yang mukminnya masih lemet-lemet belum jadi baitullah hati kita. Masih banyak yang lain. Bahkan bisa jadi kalau dicari mah kagak ada pisan Allahnya. Mana dia? Kan lupa mulu. Fayakhrujul dzikru min ghairi qasdin wala tadabburin. Maka akhirnya karena hatinya sudah terisi oleh Allah, hatinya sudah menjadi rumah Allah, kalimat zikir itu keluar dari mulutnya min ghairi qasdin wala tadabburin. Atau bukan dari mulutnya ya. Kalimat zikir itu keluar dari hatinya tanpa diniatkan dan tanpa direncanakan. Baru dah orang itu mencapai tingkatan sultanud dzikri. Dia ngapain aja hatinya udah otomatis berzikir. Sampai dia tidur pun hatinya tetap berzikir. Bahkan bukan cuma hatinya, seluruh anggota badannya, setiap pori-porinya, bulu yang ada di badannya semuanya ikut zikir. Kalau sudah mencapai tingkatan seperti itu. Abang. Fayakhrujul dzikru min ghairi qasdin wala tadabburi. Maka dia akan secara otomatis berzikir tanpa diniatkan dan direncanakan. Kalau kita boro-boro diniatin aja lupa mulu, diniatin. Jangan sampai kagak diniatin. Apa Sarif? Wahina idin yakunul haqqul mubinu lisanahu alladhi yantiqu bihi. Maka pada saat itu Allah al-haqqul mubin akan berada di lidahnya yang dia gunakan untuk berbicara. Artinya bukan berarti Allah bersemayam di lidah kita, bukan. Apapun yang kita ucapkan, karena memang ucapannya itu terlahir atas dasar ingat kepada Allah,
jadinya apa yang diucapkan lurus, bener gitu. Kagak bohong. Kita karena lidah kita belum dijagain sama Allah, makanya masih bohong mulu. Karena di lidah kita belum ada itu. Yakunul haqqul mubinu lisanahu alladhi yantiqu bihi. Maka Allah akan berada di lidahnya yang dia gunakan untuk berbicara. Makanya harusnya semakin banyak, semakin sering orang berzikir, efeknya minimal lidahnya terjaga. Kalau ada orang semakin sering zikir, makin sering nyalahin orang, makin sering ngata-ngatain orang, itu berarti zikirnya yang dia baca setiap hari kagak masuk pisan ke dalam hati. Makin sering zikir bukannya makin jaga lidah, makin sering nyalah-nyalahin orang. Itu berarti zikir yang dia baca tidak ada yang masuk sedikit pun dalam hati. Apa Ustaz? Bapak Ibu, gitu. Ciri paling pertama orang yang sering zikir itu lidahnya terjaga. Kagak banyak komentar, kagak banyak ngomong, udah. Fa'in batosha hadza dzakiru kana yadahu allati yabtishu biha. Jika orang yang berzikir ini menggenggam, maka Allah akan berada di tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam. Sehingga apa yang dia genggam pun terarah gitu. Kagak secomot-comotnya. Semua anggota badannya dijaga oleh Allah. Makanya aneh kalau ada orang bilang bahwa dia orang torikoh, ngaku orang torikoh, tapi nyalah-nyalahin torikoh lain, nyalah-nyalahin kelompok lain. Aneh. Harusnya begitu dia jadi orang torikoh yang seneng zikir, makin hilang itu semua. Apa Bang? Ya buat kita sendiri ini Bang Heri, ngukur diri kita. Kita masih suka nyalahin orang lain enggak? Kita masih sering ngomentarin orang lain enggak? Berarti zikir kita belum masuk ke dalam hati. Jangan pulus Bang Haji. Kopinya ada kopinya? Belum. Wa in sami'a kana sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jika dia mendengar, maka Allah akan ada di pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Artinya pendengarannya dia jaga. Lidahnya nggak suka ngomongin keburukan, kupingnya pun dijaga dari mendengarkan hal-hal yang buruk, ucapan-ucapan yang buruk. Itu ciri-ciri orang yang zikirnya sudah meresap ke dalam hati. Karena kita masih jauh Bang Robi. Ngomongin orang emang kerja tiap hari. Nyalahin orang emang menggodom pisan kita. Tapi yang mas seneng zikir. Kalau zikir mana pelalet banget. Berarti zikir yang kita baca belum masuk ke dalam hati. Qad istaulal maukurul aliyu alal fuadi famtalakahu. Allah zat yang disebutkan namanya yang maha tinggi sudah menguasai
indranya. Famtalakahu, sehingga Allah yang mengendalikan semuanya. Dijaga oleh Allah semuanya. Lidahnya, tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya, semuanya dijaga oleh Allah. Wa alal jawarihi, Allah juga sudah menguasai anggota badannya. Fasarrafaha fima yurdihi, maka tubuh orang tersebut hanya diarahkan untuk perbuatan yang dia ridhoi, yang Allah ridhoi. Semakin orang itu senang zikir, perbuatannya semakin baik, tingkah lakunya semakin baik, karena dia hanya akan mengerjakan sesuatu yang di dalamnya terdapat ridho Allah. Udah gitu. Ciri-cirinya, kira-kira kita udah begitu apa belum? Awar. Makanya jangan pakai ngaku orang torikoh dulu dah, kita mah malu ngakunya. Saya kan orang torikoh. Kemudian ditambahin orang-orangan torikoh. Mantap, gitu mantap. Panca indranya dijaga oleh Allah, anggota badannya hanya digerakkan untuk melakukan perbuatan yang Allah ridhoi. Itu ciri orang yang zikirnya sudah meresap ke dalam hati. Wa alas sifati min hadal abdi, dan atas sifat-sifat yang ada pada diri orang ini. Faqallabaha kaifa syaa fi mardatihi, maka dia bolak-balik orang ini, sifat-sifat yang ada di dalamnya seperti apa yang dia kehendaki, fi mardatihi, di dalam ridhonya. Semuanya, hatinya hanya diarahkan buat hal-hal yang diridhoi Allah, badannya cuma digerakkan untuk hal yang diridhoi Allah, semuanya. Kalau zikirnya sudah meresap ke dalam hati. Nah, kita mah jangan pakai jauh-jauh dulu dah, lidah dulu, itu yang paling gampang. Kita kan udah sering zikir juga gitu. Kok lidah kita masih seneng ngomongin orang, masih seneng menyalahkan orang lain? Apa penyebabnya? Cuma satu, berarti zikir yang kita baca belum masuk ke dalam hati. Alhamdulillah. Falidzalika yakhrujul dzikru min ghairi takallufin. Karena hal yang demikian, semua hatinya sudah dikuasai Allah, panca indranya dikuasai Allah, anggota badannya dikuasai Allah, maka zikir terlahir dari dirinya min ghairi takallufin, tanpa ada paksaan sedikit, tanpa ada rasa berat sedikit. Oh, tadi tuh tanpa diniatkan dan direncanakan, badan kita udah otomatis berzikir. Nggak pakai ada istilah lupa. Zikir udah kagak berat. Kalau selama ini kita buat zikir masih maksain, berarti zikir yang kita baca belum masuk ke dalam hati. Watan baitul a'malu bit-ta'ati nasyatun waladzatan min ghairi kalalin. Dan akan muncul
gerakan-gerakan dari tubuhnya untuk melakukan perbuatan taat dengan semangat dan rasa lezat, min ghairi kalalin, tanpa ada rasa males sedikit pun. Lezat, kita ngaji makin lama makin lezat, zikir makin lama makin lezat, makin enak. Susah sih ya, belum ngalamin. Abang Wik, kan masih ada mulu rasa malesnya gitu. Ya berarti satu tandanya, zikir yang kita baca belum masuk ke dalam hati. Makanya beda antara orang yang zikirnya sudah meresap dalam hati sama yang masih di mulut doang, beda. Dari perilaku kesehariannya beda. Apa Erik? Jangan bengong. Pokoknya orang-orang yang zikirnya sudah meresap dalam hati, sudah tenggelam dalam zikirnya, maka anggota badannya akan semangat untuk mengerjakan perbuatan taat dan akan merasakan kelezatan ketika berbuat taat. Lezat dia. Ya kayak kita makan ama lauk yang emang kesukaan kita, lezat banget itu, semangat makan, pakai kacang nambah lagi, karena emang kedoyanan kita. Begitupun orang yang zikirnya sudah meresap dalam hati, buat taat itu karena emang udah kesukaan dia, lezat rasanya, nikmat. Oh. Ya, pada diem aja ini. Kiai, namain Kiai. Iya Kiai. Ya kemarin dah Kiai. Kemarin dah. Kalaupun belum bisa merasakan lezatnya zikir, ya udah, yang penting zikir aja dulu. Mudah-mudahan dengan kita terus berzikir, Allah berikan lezatnya, nikmatnya zikir Allah berikan. Jangan sampai berhenti zikirnya, ya saya nggak ngerasain lezatnya zikir pisan, yang paling zikir udah dah, agak zikir udah kalian gitu. Tetap zikir mah, meskipun belum merasakan lezatnya zikir, lezatnya ibadah. Apa Ustaz? Nah, begitu diajak sholat lama, langsung pas salam, oh, ini baru nih, sholat baru. Nikmat bener rasanya. Hah? Ya buru-buru kagak enak dia, nggak ngerasain lezat. Apa Heri? Kenapa Bang Heri bela-belain beli obat kuat? Karena tahu udah lezatnya. Kalau umur bentaran masih kurang. Dan sholat mah udah cepet-cepet aja gitu. Karena belum merasakan lezatnya, jadi pengen buru-buru. Tekuk kuping man, tekuk kuping. Ini 18 plus. Iya kan begitu, sampai bela-belain kan beli jamu, apalagi telur ayam kampung, apa telur bebek, telur soang. Campur madu, wah, biar rada lamaan gitu, karena tahu enak gitu.
Itu orang yang zikirnya sudah meresap dalam hati. Jadi ketika berbuat ibadah lezat, jadinya merasakan lezatnya ibadah, merasakan nikmatnya ibadah. Min ghairi kalalin, tanpa ada rasa males sedikit pun di hatinya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u. Wallahu dzul fadlil azim. Itu semua merupakan anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah mau. Dan Allah zat yang maha memberikan anugerah lagi maha agung. Zat yang memiliki anugerah lagi zat yang maha agung. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Wa qad wasafallahu qalba ummi Musa alaihi salamu bima'na dzalika. Dan Allah menjuluki hati ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan kandungan yang demikian. Fi qaulihil haq, di dalam firman Allah al-haq, wa asbaha fuadu ummi Musa farigo. Dan hati ibunya Nabi Musa menjadi kosong dari makhluk, yang ada hanya Allah. Ai farigon min kulli syai'in. Ini bukan dari zikir ya. Artinya hatinya ibunya Nabi Musa kosong dari segala sesuatu. Illa min dzikri Musa. Yang dia ingat cuma Nabi Musa. Karena anak satu-satunya, anak yang baru lahir begitu disayangin harus dikanyutin ke kali. Maka setiap hari yang dia ingat cuma Nabi Musa doang. Tahu kan Bang Heri ya kisahnya? Iya, ini maksudnya Allah menjelaskan sifat orang-orang yang hatinya sudah meresap ke dalam hati, yang nggak ingat apapun ketika berzikir, sama kayak ibunya Nabi Musa waktu ingat Nabi Musa, sampai nggak ingat yang lain, yang dia ingat cuma Nabi Musa doang. Kayak bocah yang lagi kasmaran, kayak ngapain aja ingetnya wajah si Ono. Apa woy? Yang ingetan wajah sang pujaan hati. Tadi itu kisahnya, begitu Nabi Musa dikanyutin ke kali agar tidak dibunuh oleh Fir'aun. Sejak saat itu sampai ketika ada sayembara buat nyusuin Nabi Musa, itu terus hatinya yang diingat cuma Nabi Musa doang, ibunya Nabi Musa. Apa ibu? Sama kayak Nabi Yakub. Ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur sama saudara-saudaranya, yang diingat cuma Nabi Yusuf, sampai ditegur oleh Allah. Apa bang? Pada tahu kan tuh ceritanya ya? Iya, ceritanya Nabi Musa. Ya loh, orang Islam gak tahu cerita Nabi Musa. Fakadat antubdiya bihi min ghairi qasdin min hali dzikrihi wala tadbirin. Hampir-hampir saja Nabi Musa muncul dalam hatinya, dalam hati ibunya, min ghairi qasdin minha wala tadbirin, tanpa diniatkan dan tanpa direncanakan.
Ini ngapain aja? Mau makan, teringat padamu, gitu. Lagunya siapa itu ya? Tahu, lupa. Bal kana tarkuha litasrihi bi dzikrihi sabron bima rabatallahu ala qalbiha litakuna minal mu'minina bima auha ilaiha min qablu fi sya'ni Musa wa bi annahu minal mursalin. Bahkan dia baru bisa meninggalkan, dia baru bisa melupakan Nabi Musa karena dia merasa sabar dengan apa yang dititipkan oleh Allah ke dalam hatinya. Litakuna minal mu'minin, agar dia menjadi orang mukmin, bima auha ilaiha bin qablu, dengan apa yang diwahyukan oleh Allah untuknya sebelumnya, fi sya'ni Musa, tentang kondisi Nabi Musa, wa bi annahu minal mursalin, dan bahwasanya Nabi Musa itu tergolong Rasulullah. Begitu dijelasin kondisi Nabi Musa sebenarnya dan dijelasin bahwa Nabi Musa itu Rasulullah, baru dah kagak ingat Nabi Musa mulu. Kalau ketemu sekarang baru bisa move on, keingetan lagi udah. Or. Bol. Jelas itu udah. Nggak satiri, nggak nambahin. Oke, cukup. Mau jawaban kali? Harusnya kita ketika berzikir seperti itu. Sampai yang kita ingat hanya Allah. Tidak ada sedikit pun makhluk yang lain di hati kita. Makanya waktu ada orang yang marah sama si Majnun, Laila Majnun itu kan dia dianggap gila karena ngapain aja yang dia ingat cuma si Laila. Sampai dia liwat di depan orang sholat kan, diomelin sama yang sholat. Gimana sih, saya lagi sholat kamu lewat-lewatan di depan? Lah, saya cuma ingat Laila, nggak inget kalau ada yang lagi sholat. Kamu itu yang lagi sholat kudunya. Masa lagi sholat masih inget yang lain, kagak inget Allah. Masih merhatiin orang lewat. Ibu. Ya, kayak saya sendiri kan, bocah berisik belakang, tergomelin bocah nih, Ujung Majnun yang ngomel. Kudunya ente yang lagi sholat, yang diinget cuma Allah. Masa jadi enggak sama orang yang lewat di depan? Awas hari status Bang Heri itu dulu udah lama. Padahal dia gue belum bisa bugono gitu. Kudunya kita seperti itu. Sampai kalau di Jurmiyah tuh ada tuh contohnya. Apa Ustaz? Wa ra'aitu Zaidanil Farosa.
Saya ngeliat Zaid, salah, kuda gitu. Saya ngeliat kuda. Contoh badal itu ya, badal golat. Padahal yang dilihat kuda, cuma karena di hatinya yang diingat si Zaid sampai salah. Saya ngeliat Zaid, kuda gitu. Apa Bang Heri? Bang Ibu. Oh Bang Ibu kan begitu lagi kasmaran. Ngeliat cewek mana aja yang lihat Popio. Popio. Karena saking di hatinya cuma ada si Zaid, sampai ngeliat kuda yang diingat si Zaid. Saya ngeliat Zaid, kuda begitu. Begitu Ustaz ngartinya. Wa ra'aitu Zaidanil farosa. Saya melihat Zaid, kuda begitu. Ada nya. Bukan Mang Haji sampai ngartiin begitu. Lihat kudanya Zaid. Aman dong Sarif. Nggak sampai ngartiin begitu. Saya lihat kudanya Zaid, bukan. Saya ngeliat Zaid, kuda gitu. Karena di hatinya yang diingat cuma Zaid, apa saking keselnya begitu si Zaid. Gitu. Apa ngeliat kuda yang diingat Zaid gitu. Apa Ustaz? Sama kayak dulu Buya nyontohin kan begitu. Begitu ngeliat mobil yang ditanyain bukan mobilnya. Lah, Aiki sendiri kemarin gitu. Ingat ke Aiki. Apa Ri? Gitu. Karena yang diingat bukan mobilnya, yang diingat orang. Kudunya kita begitu ketika zikir. Hati kita yang kita ingat hanya Allah, nggak ingat yang lain. Kayak Nabi Musa waktu kehilangan ibunya Nabi Musa waktu kehilangan Nabi Musa. Terus setiap hari ngapain aja ingatnya Nabi Musa. Wa bidzalika yandafi'ul iskalul ladzi dzakarahu Abul Izzi. Dengan penjelasan yang demikian, maka akan hilang kesulitan-kesulitan yang telah dijelaskannya oleh Imam Abul Izzi. Wa wassafahu bil izami. Wa huwa ijtima'ud diddaini fi badi'ir ra'yi. Dan dijuluki yang seperti ini dengan sebutan izom, yaitu berkumpulnya dua hal yang berlawanan di pelupuk mata. Apa? Ustaz Heri paham itu? Ada bendanya, cuma karena saking dekatnya sama mata jadi nggak kelihatan. Ijtima'ud diddaini fi badi'ir ra'yi. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, iya orang ketutupan mata kita sama gajah. Apa Mas Ayu? Tawa. Karena saking dekatnya, padahal ada, cuma kayak nggak ada. Di sekeliling kita banyak orang yang zikir, cuma karena saking lezatnya zikirnya sudah meresap dalam hati sampai nggak kedengeran itu semua, nggak kita rasain. Pinggang pegel karena lama ya. Semua orang juga kalau duduk lama pasti pinggangnya pegel.
Cuma karena hatinya sudah merasakan nikmatnya zikir, zikirnya sudah meresap, nggak berasa itu. Apa Ibu? Ya kayak Bang Heri aja dah. Misalkan tidur habis maghrib, bangun-bangun subuh. Lagi tidur Bang nggak ngerasain pegelnya. Ntar pas bangun baru pegel amat ya. Lagi tidur Bang nggak berasa itu. Iya. Pas bangun tidur baru udah pada berasa pegelnya, pegel amat ya. Karena habis kerja, kelamaan tidur. Apaan? Iya. Semua hal apa? Ya kan kemarin penjelasannya begitu. Jangan sampai gara-gara hati kita ngawur, kita tinggalkan zikir, kan gitu. Tetap aja zikir mah zikir meskipun dalam kondisi hati ngawur. Mudah-mudahan dengan kita tetap berzikir, nanti Allah yang memindahkan dari posisi itu sehingga kita bisa berzikir dengan hati yang sadar. Gitu kan kemarin? Dari hati yang sadar, mudah-mudahan dengan kita terus berzikir Allah pindahkan lagi dengan hati yang hadir. Udah gitu kita terus berzikir, mudah-mudahan Allah pindahkan lagi sampai kita tenggelam dalam zikir. Penyebabnya satu, karena kita emang zikirnya masih tebang-tebang, masih kadang-kadang ntar zikir ntar kagak, ntar zikir ntar kagak gitu. Coba aja terus zikir, karena itu semua tadi kudrat minallah gitu. Allah yang punya kuasa. Tugas kita ya zikir aja dulu, nanti Allah yang memindahkan, Allah yang bikin kita merasakan itu gitu. Kalau kita yang usaha sendiri susah. Awal susah. Udah, yang penting kita zikir mah zikir aja. Mudah-mudahan dengan kita terus berzikir, lama-lama Allah tingkatkan. Dari yang tadinya mulutnya doang yang zikir, hatinya ngawur, meningkat sedikit-sedikit sampai akhirnya kita merasakan nikmatnya zikir. Udah, yang penting terus kita zikir aja dulu. Cuma masalahnya itu kita zikirnya yang jarang-jarang, itu masalahnya. Jadinya kagak mau juga. Kalau dulu dia nyontohinnya kayak ngoredin rumput kan gitu, kayak ngaritin rumput. Kalau setiap hari mah dikoredinnya pasti terang itu bulatan. Tapi kalau sehari dikoredin, terus sebulan lagi baru dikoredin, udah keburu gembel dulu Ustaz. Rumputnya udah banyak lagi. Kita masalahnya itu, sekarang zikir zikir lagi sebulan baru zikir lagi. Di situ masalahnya. Kadang-kadang kalau lagi enak, lebih yang kadang-kadang kalau lagi pas lagi kurang pas gitu, udah ada 65 aja kurang berat gitu. Ya nggak jadi masalah Bang Haji. Yang penting kan itu yang ditugaskan ke kita ya segitu udah. Daripada kagak pisan udah baca aja sih. Apa Mas Sidik? Meskipun berat ya udah paksain. Jangan kemana apa ya. Paksain udah. Mudah-mudahan sekarang kita zikirnya masih terpaksa. Ntar lama-kelamaan Allah berikan ke hati kita
Sehingga kita zikirnya udah nggak terpaksa lagi begitu. Udah yang penting baca aja dulu. Kadang-kadang sampai asik kita sebagian tuh nggak tahu itu. Itu mah saking ngantuknya, bukan saking asiknya. Jangan kayak Bang Pudin lah. Saking khusyuk nyampe lupa rakaat, kaget bukan khusuk, saking ngaurnya. Iya lo saking khusyuk nyampe lupa rakaat. Udah. Wahuma al-dzikru wal ghaflatu anil dzikri, yaitu berzikir dan lalai dari zikir. Izom itu berkumpulnya dua hal yang berlawanan. Dibilang zikir tapi dia lagi kerja, kayak orang lagi kagak zikir gitu. Dibilang kagak zikir, emang hatinya udah otomatis berzikir dia mah gitu. Makanya jangan disamain. Ntar ngelihat yang rada udah lalu dia kagak zikir-zikir, udah biarin dia mah. Itu mungkin dia zikir udah langsung secara otomatis, nggak pakai kita, kudu diduduk dulu, kudu ngadep kiblat dulu. Ntar bagi lo protes, saya mulu suruh bikin zikir, udah biarin gitu. Apa ibu? Dibilang lagi zikir tapinya badannya lagi di mana-mana, lagi kerja. Dibilang kagak zikir tapi emang hatinya udah otomatis berzikir. Udah. Itu namanya berkumpulnya di antara dua hal yang berlawan. Gitu Ustaz. Al-dzikru wal ghaflatu anil dzikri. Zikir dan lalai dari zikir. Kelihatannya kayak orang kagak zikir tapi padahal hatinya selalu berzikir. Udah tuh. Jangan protes Bang Heri, boy mulu suruh mimpin. Jangan protes. Sengaja saya. Minimal kan Bang Ibu udah hafal itu zikir khotamu, udah hafal dia kan, minimal kan begitu. Nah, jam 12. Wa hadhil ma'alimu wal maraqi la ya'rifu haqa'iqaha illa salikuna wujdanan wal ulama'u imanan wa tasdiqan. Dan simbol-simbol seperti ini dan tingkatan-tingkatan ini tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh orang-orang yang berjalan dengan rasanya. Yang bisa mengetahui hakikat dari apa yang tadi dijelaskan hanya orang-orang yang sudah bisa merasakan itu. Cuma dia pun nggak bisa nyeritain tadi, susah diceritainnya gimana. Oh ibu, kalau bulu di badan kita pada zikir itu gimana rasanya? Apa pada diri merinding mungkin? Hanya orang-orang yang sudah merasakan as-salikuna wujdanan, orang-orang yang berjalan dengan rasanya. Wal ulama'u imanan wa tasdiqan, dan hanya diketahui oleh ulama dengan keimanannya dan keyakinannya. Ulama karena dia sudah tahu ilmunya, banyak baca kitab sehingga meyakini bahwa ada tingkatan seperti itu, sehingga mereka yakini. Kalau yang berjalan betul-betul merasakan.
Nah kita ini yang repot, ngerasain belum, yakin kagak begitu. Oke, penasaran bagaimana sih rasanya? Udah, jalan aja dulu, zikir aja dulu. Ntar gue lama-lama ngerasain. Fa iyyaka wa takdziba bi ayatillahi. Waspadalah jangan sampai kalian mendustakan ayat-ayat Allah seperti ini. Kan hal ini pun termasuk ayat-ayat Allah. Jangan sampai kita nggak percaya dengan hal seperti ini. Masa ilok apa bisa kita zikir kagak ngerasain apa-apa? Bisa. Apa itu? Hampir lupa waktu bisa. Zikir 2 jam kagak pukul apa? Kagak. Coba dah. Kalau masih pegel-pegel juga. Oh, iya makanya Bang Andi datang ke belakangan. Nungguin zikir kelar dulu. Habis pegel gitu. Fatakuna minasummil bukmi fi zulumati. Maka jadinya kamu termasuk orang-orang yang budeg dan bisu di dalam kegelapan. Udahnya budeg, bisu, tempat gelap lagi. Apa itu? Betul. Ya minimal kalaupun kita belum bisa merasakan, kita yakini dulu bahwa memang betul-betul ada tingkatan seperti ini. Semakin orang itu sering berzikir, zikir itu meresap ke dalam hati, sehingga ketika zikir dia tidak merasakan yang lain. Yang di hatinya hanya ada Allah. Coba aja dulu, jalanin aja dulu. Yang ngawur-ngawur, zikir aja terus, meskipun ngawur. Dah, walamma kanal mauquru jam 12 situ dulu dah. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil